dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya pada ayat ke-76 sampai dengan ayat ke-79. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semua. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati di dalam ayat ke-76 sampai dengan ayat ke-79 pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan kembali pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ke-69 sampai dengan ayat ke-75 yang telah sama-sama kita baca kemarin. Namun sebagaimana kita ketahui, kemarin kita mendapatkan uraian yang luar biasa dari guru kita, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, mengenai makna daripada hijrah itu sendiri serta segala sesuatu yang terkait dengannya. Maka alangkah baiknya apabila pada hari ini kita membaca kembali terjemahan ataupun pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ke-69 sampai dengan ayat ke-75 sebelum kita melanjutkan dengan ayat ke-76, agar ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya dapat secara seksama kita dapat melihat bagaimana mata rantai dan kelanjutan dan tali temali antara satu dengan yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ke-69. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Setelah mereka masuk menemui Yusuf, maka ia mengajak saudaranya sekandung tinggal bersama dia. Ia berkata kepada adiknya, "Aku saudaramu. Janganlah kamu bersedih hati atas perbuatan mereka." Ayat ke-70. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Setelah mempersiapkan persediaan makanan buat mereka, ia meletakkan piala tempat minuman ke dalam kantung pelana saudaranya itu. Kemudian seseorang berteriak, "Hai rombongan kafilah, kamu pasti kaum pencuri." Maka ayat ke-71, qalu aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka bertanya sambil mendekat, "Kamu kehilangan apa?" Ayat ke-72, qalu nafqidu sawa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Jawab mereka, "Kami kehilangan piala tempat minuman raja. Barang siapa dapat mengembalikannya akan mendapatkan hadiah sebanyak muatan unta, dan aku menjamin itu." Ayat ke-73. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka bersaudara itu berkata, "Demi Allah, kamu sudah tahu kedatangan kami bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah pencuri." Ayat ke-74. Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin. Orang-orang Mesir itu pun berkata, "Apa hukumannya kalau ternyata kamu berbohong?" Ayat ke-75. Qalu jazauhu ma wujida fi rahlihi fahuwa jazauh kadzalika najzil zalimin. Mereka pun menjawab, "Hukumannya, orang yang kedapatan dalam kantung pelananya, dia sendirilah yang akan menjalani hukuman sebagai budak. Demikianlah kami menghukum mereka yang melakukan kejahatan."
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah kelanjutan dari kisah yang Allah sajikan bagi kita semuanya, bahwa sebagaimana kita bisa mendapati pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa Nabi Yusuf menyiasati mereka dengan strategi untuk menghadirkan saudara kandungnya yang disebut dengan Benyamin itu. Yaitu sebagai persyaratan untuk Nabi Yusuf bisa tetap memenuhi keinginan mereka untuk mendapatkan segala perbekalan gandum yang dibutuhkan oleh mereka. Dan sebagaimana kita dapati bahwa kemudian tibalah mereka di tempat Nabi Yusuf. Dan sebagaimana kita bisa mendapati dalam ayat 69 yang telah sama-sama kita baca kemarin. Kemudian Nabi Yusuf secara khusus berbicara kepada saudaranya itu. Tentunya dari apa yang kita dapati di dalam ayat ini dan ditegaskan oleh para ulama dan mufasir lainnya, maka ucapan Nabi Yusuf ini hanya ditujukan kepada saudara kandungnya, Benyamin itu, dengan membuka rahasianya bahwa ia adalah saudaranya. Nah, sehingga kita bisa mendapati bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf yang lainnya tidak mengetahui siapa sebenarnya Nabi Yusuf itu. Tetapi Nabi Yusuf menyampaikan berita itu secara langsung kepada saudara kandungnya, Benyamin itu. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Yusuf menyiasati, bahwa Nabi Yusuf memiliki rencana besar, bukannya sekedar mendatangkan adiknya, tetapi Nabi Yusuf ingin pula mendatangkan ayahnya ke tempatnya. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana digambarkan di dalam ayat ke-70, strategi Nabi Yusuf adalah menempatkan piala ataupun tempat minuman raja itu di dalam kantung Benyamin. Sehingga kemudian kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat-ayat berikutnya, ketika pasukan ataupun orang-orang yang berada dalam pemerintahan Nabi Yusuf menanyakan kepada mereka bahwa telah terjadi kehilangan tempat minuman atau yang disebut dengan piala itu. Maka sebagaimana kemudian kita bisa mendapati sampai dengan ayat ke-75 yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa mereka tidak merasa sama sekali bahwa mereka telah mengambil itu. Dan memang kenyataannya memang demikian, melainkan Nabi Yusuf ataupun orang yang disuruhnya telah menempatkan tempat ataupun bejana minuman raja itu pada kantong Benyamin sesungguhnya. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Yusuf menegakkan nilai-nilai hukum yang pada saat itu belum ada ketentuan-ketentuan seperti itu, dengan menanyakan kepada mereka, apakah yang akan diberlakukan kepada orang yang apabila ternyata di dalam kantung ataupun karung mereka ditemukan piala milik raja yang hilang tersebut. Maka kemudian mereka mengatakannya bahwa hukumannya adalah diberikan kepada siapa yang kedapatan bahwa piala itu terdapat pada kantung atau pada pelana ontanya. Maka inilah kita bisa melihat bahwa bagaimana Nabi Yusuf mengambil komitmen dari mereka akan hal ini. Nah, kini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersama-sama kita melanjutkan penelusuran kita atas apa yang kita dapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-76. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Maka dia mulai menggeledah kantung-kantung mereka sebelum tiba pada kantung saudaranya. Kadzalika kidna Yusuf. Akhirnya ia mengeluarkannya dari kantung saudaranya. Maka naliya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Demikianlah kami bukakan rencana untuk Yusuf. Ia tak dapat menangkap saudaranya menurut undang-undang raja kecuali jika Allah menghendaki. Narfa'u darajatim man nasya. Kami mengangkat derajat siapapun yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan di atas semua yang berilmu ada yang maha berilmu. Ayat ke-77. Qalu iyasriq faqad sarqa akhul lahu min qabl. Mereka berkata, kalau dia mencuri, sebelum dia pun ada juga saudaranya yang pernah mencuri.
Fa'asarroha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Tetapi Yusuf menyembunyikan kejengkelannya dalam hati dan tidak membukanya rahasia itu kepada mereka. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Kamu dalam keadaan yang lebih jahat dan Allah lebih tahu apa yang kamu katakan. Ayat ke-78. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhun kabira fakhudh ahadana makanah. Mereka berkata, wahai Tuan yang terhormat, dia mempunyai seorang ayah yang sudah tua yang disegani. Maka ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya. Inna naraka minal muhsinin. Sungguh kami melihat Tuhan orang yang banyak berbuat kebaikan. Ayat ke-79. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana 'indah inna idzal zalimun. Ia berkata, dijauhkan Allah kiranya aku akan menahan orang selain yang kami dapati barang kami padanya. Sungguh jika demikian berarti kami berlaku zalim. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dihadirkannya untuk kita semua cara yang paling baik, cara paling efektif, dan sangat efisien di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kita semuanya. Bahwa tidak saja kita mengalami dan mendapati bahwa betapa lengkap dan detailnya kisah perjalanan Nabi Yusuf ini. Namun kita bisa mendapati pula bahwa dalam setiap etape yang terdapat di dalamnya, terdapat pesan-pesan yang sungguh syarat makna. Sebagaimana kita dapati di dalam ayat yang sebelumnya bahwa Nabi Yusuf yang kita dapati dengan segala kesantunan, kecintaan, dan ketaatannya kepada ayahandanya. Maka digambarkan pula di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu yang kita baca kemudian pada ayat 69 bahwa betapa Nabi Yusuf pun sangat cinta dan selalu berjuang untuk mendapatkan yang terbaik bagi saudaranya. Maka tentunya apabila kita mendapati di dalam ayat-ayat yang telah kita baca pada hari kemarin, ataupun kelanjutan yang kita baca pada hari ini, seakan-akan terdapat rekayasa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Apakah ia lakukan sendiri, ataukah ia dengan menyuruh orang lain, dengan menempatkan piala ataupun tempat minuman itu ke dalam salah satu kantung daripada saudara-saudaranya, yang dalam hal ini ditempatkan secara khusus di dalam kantung ataupun di dalam pelana saudara kandungnya yang bernama Benyamin itu sendiri. Maka boleh jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sepintas kita melihat bahwa Nabi Yusuf seakan-akan melakukan pembohongan dalam hal ini. Namun tentunya sama-sama kita kembalikan dan kita murnikan persepsi kita bahwa Nabi Yusuf adalah Nabi Allah, adalah orang yang dicintai oleh Allah, dan Allah berikan tugas dan amanah kepadanya untuk menyampaikan pesan-pesan tauhid di dalam kehidupan ini. Bahwa Nabi Yusuf tidak akan mungkin melakukan segala sesuatu kalau tidak meyakini bahwa sesuatu yang akan dilakukannya tersebut adalah sesuatu yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita telah mendapati Bapak dan Ibu bahwa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini adalah dalam upaya untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa betapa tidak benarnya atas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Dan betapa Nabi Yusuf alaihissalam menahan diri untuk membuka siapa sebetulnya dirinya pada saat itu, sampai dengan kemudian satu persatu saudaranya itu akan memahami benar kesalahan-kesalahan apa saja yang telah mereka lakukan. Maka sebagaimana kita dapati di dalam ayat yang telah kita baca sebelumnya bahwa Nabi Yusuf melakukan cara agar satu persatu bisa dihadirkan orang-orang yang sangat ia cintai itu di hadapannya.
bahwa bagaimana Nabi Yusuf menghadirkan dengan caranya itu adalah dengan menempatkan piala itu. Dan kemudian mereka sendiri telah berkomitmen bahwa siapapun yang kedapatan terdapat piala yang milik raja yang hilang tersebut pada kantung beras atau kantung gadumnya, maka hukumannya akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Maka inilah sesungguhnya cara Nabi Yusuf untuk membuat agar Benyamin itu tinggal bersamanya, sementara saudara-saudara lainnya harus kembali pulang pula, untuk kemudian kita bisa mendapati bahwa ia pun harus membawa ayahandanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka melalui ayat ke-76 kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa setelah dilakukan penggeledahan kantung-kantung mereka, maka mereka mendapati bahwa ternyata apa yang mereka cari itu terdapat pada kantung saudaranya. Maka dia mulai menggeledah kantung-kantung mereka sebelum tiba pada kantung saudaranya. Akhirnya ia mengeluarkannya dari kantung saudaranya. Demikianlah kami buatkan rencana untuk Yusuf. Ia tak dapat menangkap saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali jika Allah mengendaki. Kami mengangkat derajat siapapun yang kami kehendaki, dan di atas semua yang berilmu, maka ada Allah yang maha berilmu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sebagaimana kita dapati wa makaru wa makarallah, bahwa apabila orang-orang yang ingkar kepada Allah mereka melakukan rekayasa-rekayasa di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya Allah pun memiliki strategi untuk mengalahkan dan menggugurkan rekayasa-rekayasa pembohongan yang telah mereka lakukan itu. Dan betapa kita bisa mendapati bahwa bagaimana satu persatu atas segala kesabaran dan keikhlasan Nabi Yusuf alaihissalam, maka kebahagiaan-kebahagiaan pun satu persatu Allah berikan kepadanya. Dan begitu pun atas segala kesabaran dan keikhlasan Nabi Yusuf untuk melaksanakan segala sesuatu hanya atas tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapati pun bahwa satu persatu pula persoalan yang dihadapinya terlunturkan dan tergugurkan, sehingga kita bisa mendapati bahwa betapa bahagianya Nabi Yusuf alaihissalam yang boleh jadi selama ini mengkhawatirkan bagaimana perlakuan saudara-saudaranya yang telah terbukti melakukan kepada dirinya, jangan-jangan saudara kandungnya pun mendapatkan perlakuan yang sama dari mereka. Sehingga bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, bagaimana apabila kita berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa dengan seorang yang kita kasihi. Maka betapa bahagianya tentunya perjumpaan itu, dan itulah yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika saudara kandungnya bisa dijumpainya dengan sepenuh cinta, dikatakan kepadanya bahwa aku adalah saudaramu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menegaskan kepada kita, narfa'u darajatim man nasya, kami mengangkat derajat siapapun yang kami kehendaki. Maka sepatutnya pula pesan ini pun menjadi perhatian bersama bagi kita, bahwa apapun yang kita dapati pada diri kita, atau apapun yang kita dapati pada diri orang lain, kalau seandainya kemuliaan dan kejayaan didapati, maka sesungguhnya hal itu bukan dikarenakan tangan-tangan manusia. Apalagi kita bertepuk dada ketika mendapati bahwa segala keberkahan dan kebaikan pada diri seseorang, atau boleh jadi kita mengatakan kepada putra atau putri kita bahwa segala sesuatu yang didapatkannya itu adalah merupakan buah dari apa yang kita lakukan. Sepatutnya perasaan dan pemikiran seperti ini kita buang jauh-jauh Bapak dan Ibu. Setelah kita mendapati ayat ini bagaimana Allah menegaskan narfa'u darajatim man nasya. Maka sebagaimana telah kita mendapati bahwa hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka begitu juga kemuliaan itu pun hanya Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Allah pun menyampaikan pesan kepada kita bahwa ketika Allah ingin memberikan sesuatu, menganugerahkan sesuatu kepada seseorang, maka tiada seorang pun yang mampu menahannya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika Allah ingin menahan sesuatu karunia kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu melepaskannya. Maka inilah Allah sampaikan pesan di dalam ayat ke-76 ini.
Semoga dengan kita mencontoh kearifan dan ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita tidak menjadi, Bapak Ibu sekalian, menjadi pribadi yang sombong, yang seolah-olah atas kebaikan dan atas apa yang kita lakukan maka seseorang itu mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Semoga Allah jauhkan perasaan seperti ini sejauh-jauhnya di dalam diri kita. Dikarenakan semuanya ini tidak berlaku, melainkan hanya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa tidak ada kekuatan dan tidak ada situasi dan kondisi apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini, melainkan hanya Allah yang maha kuat, Allah yang maha berkuasa itu. Illa billah al-aliyil azim, yang maha tinggi dan maha agung itu. Dan kemudian kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, bagaimana di dalam ayat ke-77 Allah menggambarkan bagaimana sesungguhnya karakter-karakter manusia. Bahwa betapa ketika didapati bahwa piala itu terdapat pada kantong Benyamin. Dan mereka mengetahui bahwa Benyamin itu adalah saudara kandung daripada Nabi Yusuf yang dulu telah mereka buang, telah mereka hinakan. Maka kini kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa betapa mereka mengatakan, tega mereka mengatakan untuk saudara mereka sendiri di hadapan Nabi Yusuf, yang dalam pandangan mereka hanya sekedar penguasa, yang mereka masih belum mengetahui bahwa penguasa yang di hadapannya dan sangat berkuasa itu adalah adik mereka sendiri. Maka mereka mengatakan, kalau dia mencuri, sebelum dia pun ada juga saudaranya yang pernah mencuri. Bisakah kita membayangkan Bapak dan Ibu kalau seandainya kita berada dalam posisi Nabi Yusuf ketika itu? Nabi Yusuf telah memberikan bantuan luar biasa, segala kebutuhan untuk mereka. Dan bahkan melebihi daripada apa yang mereka minta. Dan bahkan barang-barang barteran mereka pun telah dikembalikan kepada mereka. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu ketika ucapan yang menurut mereka ditujukan kepada seseorang yang boleh jadi dianggap oleh mereka sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, atau entah berada di mana sesungguhnya. Padahal sesungguhnya orang yang mereka katakan pencuri, dan begitu pun bahwa Benyamin yang saudaranya pencuri itu adalah orang yang berada di hadapannya. Boleh jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita melandaskan bahwa kita hanya melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka boleh jadi Bapak dan Ibu tidak terbayangkan reaksi apa yang akan diberikan oleh Nabi Yusuf kepada mereka. Tidak saja bahwa mereka telah melakukan segala sesuatu kepada Nabi Yusuf, dan kini untuk kedua kalinya mereka telah menistakan saudara mereka yang lainnya yang notabene adalah saudara kandung daripada Nabi Yusuf itu dengan mengatakan kalau dia mencuri, sebelum dia pun ada juga saudaranya yang pernah mencuri. Maka di sini Allah menggambarkan bahwa bagaimana perasaan Nabi Yusuf ketika itu. Tetapi Yusuf menyembunyikan kejengkelannya dalam hatinya. Inilah sesungguhnya pembelajaran yang Allah berikan kepada kita Bapak dan Ibu dalam ayat ini. Bahwa tidak selalu kita harus menunjukkan kejengkelan kita. Kita sembunyikan saja kejengkelan itu ketika kita merasa benar bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengamati dan melihat bagaimana kita menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan kita bisa membayangkan bahwa bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tetap bertahan untuk tidak membuka rahasianya itu, meskipun kini Allah bukakan kembali bahwa betapa tidak baiknya, bahkan buruknya akhlak yang dimiliki oleh saudara-saudaranya itu. Maka Nabi Yusuf hanya mengatakan di dalam hatinya, kamu dalam keadaan yang lebih jahat sesungguhnya. Nah, boleh jadi Bapak dan Ibu situasi dan kondisi seperti ini tidak hanya pada peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Sebetulnya kalau kita memperhatikan fenomena dan situasi dalam masyarakat kita, atau jangan-jangan kita pun pernah melakukannya. Bahwa banyak sekali dalam kehidupan ini orang-orang yang mendompleng ketika ingin mendekat kepada seseorang, ketika ingin mendapatkan bantuan daripada seseorang, tega ia kemudian untuk memfitnah orang lain yang ketika didapatinya bahwa orang yang difitnah itu adalah orang yang berseberangan dengan orang yang di mana ia ingin mendapatkan pertolongan ataupun perlindungan kepadanya. Banyak sekali kita bisa mendapati kehidupan ini dikarenakan sangat tergantung kehidupannya, apakah dikarenakan makanan dan minumnya atau jabatannya kepada seseorang. Maka ia tega kadangkala mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghinakan kepada orang lain, yang merugikan orang lain. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu,
Kalaulah yang dihadapi itu adalah bukan Nabi Yusuf alaihissalam dan kemudian termakan dengan apa yang disampaikan oleh mereka, boleh jadi hukuman yang diberikan kepada Benyamin yang didapati bahwa ada piala ataupun tempat minuman di dalam kantungnya itu boleh jadi akan diberikan hukuman yang lebih berat lagi. Nah, di sini berapa itu sekalian provokasi sebetulnya dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Namun mereka salah alamat dalam hal ini, bahwa dengan provokasi yang mereka lakukan itu justru adalah merugikan diri mereka sendiri. Hal inilah sesungguhnya mengingatkan kembali bagi kita semuanya akan pesan dan peringatan Allah kepada kita semuanya. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Bahwa betapa sesungguhnya dengan ketidakketahuannya, namun dengan buruknya akhlaknya, ia merasa bahwa ia telah menghinakan dan telah menjebloskan saudaranya itu akan mendapatkan penghargaan daripada Nabi Yusuf atau yang disebut dengan Al-Aziz dalam hal ini. Namun mereka lupa dan tidak menyadari bahwa dengan ucapan-ucapan mereka itu justru mencampakkan mereka sehina-hinanya dalam pandangan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sesungguhnya yang merendahkan derajat mereka adalah diri mereka sendiri, bukan orang lain. Maka kita bisa mendapati kemudian qaulu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Kemudian mereka pun mengeluarkan dalih kepada Nabi Yusuf dengan membawa nama Allah pula. Demi Allah, kamu sudah tahu keadaan kami bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah pencuri. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Nabi Yusuf menyampaikan pembelajaran bagaimana menegakkan hukum dalam hal ini. Boleh jadi pada saat itu belum ada hukuman yang mengatur secara khusus kasus yang mereka hadapi. Maka Nabi Yusuf menanyakan kepada mereka, orang-orang Nabi Yusuf menanyakan kepada mereka, "Fama jazauhu in kuntum kadzibin?" Apa hukumannya kalau ternyata kamu berbohong? Sehingga mereka pun menjawab, hukumannya orang yang kedapatan dalam kantung pelananya, dia sendiri yang akan menjalani hukuman sebagai budak. Demikianlah kami menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Betapa kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana mereka sendiri yang telah menetapkan hukum itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada ayat 78 kita bisa mendapati, qalu ya ayyuhal azizu innalahu aban syaikhon kabira fahuz ahadana makana. Wahai Tuan yang terhormat, dia mempunyai seorang ayah yang sudah tua yang disegani, maka ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya. Sungguh kami melihat Tuan orang yang banyak berbuat kebaikan. Kita bisa melihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa mudahnya mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka janjikan sendiri. Mereka telah menyampaikan yang kita dapati ketika kita membaca ayat 75 kemarin. Mereka telah menetapkan hukumannya, orang yang kedapatan dalam kantung pelananya, dia sendiri yang akan menjalani hukumannya. Namun pada hari ini kita bisa mendapati bahwa ketika mereka mendapati bahwa ternyata saudara mereka yang Benyamin itu yang kedapatan di dalamnya ada piala itu, dan kemudian otomatis dengan apa yang telah mereka sampaikan, maka Benyamin akan ditahan. Sementara mereka tahu persis bahwa bagaimana kecintaan ayahanda mereka kepada Benyamin, mereka tidak bisa membayangkan atas apa yang akan disampaikan oleh ayahanda mereka dan bagaimana sikapnya kepada mereka. Padahal kita ingat Bapak dan Ibu bahwa ketika awal pertama mereka meminta kembali kepada Nabi Yakub agar dapat mengutus Benyamin pergi bersama mereka atas permintaan Nabi Yusuf, mereka telah diminta untuk bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka akan melakukan penjagaan itu. Maka kita bisa mendapati bahwa dengan mudahnya mereka mengatakan bahwa bagaimana apabila ditukar saja Benyamin itu agar tetap bisa pulang menjumpai ayah mereka dan digantikan oleh salah seorang dari mereka. Namun kita bisa mendapati pembelajaran Allah hadirkan melalui ucapan Nabi Yusuf, ma'adzallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indah inna idzal zalimun. Dijauhkan Allah kiranya aku akan menahan orang selain yang kami dapati barang kami padanya. Sungguh jika demikian berarti kami berlaku zalim. Bagaimana kita bisa mendapati bahwa bagaimana tegarnya sikap Nabi Yusuf atas segala sesuatu yang telah dikomitmenkan oleh mereka dan tetap berusaha menjaganya.
Nah, Bapak dan Ibu, sebagai bagian akhir daripada apa yang kita telusuri pada hari ini, kita mendapati ada satu hal yang saya tertarik untuk menelusurinya, bahwa bagaimana dalam alasan yang mereka sampaikan kepada Nabi Yusuf bahwa innalahu aban syaikhon kabira, bahwa dia mempunyai seorang ayah yang sudah tua yang disegani, aban syaikhon kabira. Maka saya mencoba menelusuri, Bapak Ibu sekalian, saya tertarik sekali dengan terminologi aban syaikhon kabira ini. Maka di dalam Al-Quran kita bisa mendapati bagaimana Allah menyebutkan kata syaikhon ini sendiri. Yang pertama adalah dalam surah Hud pada ayat ke-72. Dia, dalam hal ini istri Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Bagaimana kita bisa mendapati dalam ayat ke-72 ini, syaikhon yang terdapat dalam ayat ini disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian kita bisa mendapati pada hari ini, aban syaikhon kabira yang disebutkan persis sama dalam ayat ke-78 ini dialamatkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu ayahanda Nabi Yusuf dan ayahanda dari seluruh saudara-saudaranya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula, Bapak dan Ibu, di dalam surah ke-28, ayat ke-23 dalam kisah perjalanan kehidupan Nabi Musa dalam perjumpaannya dengan putri-putri dari seorang yang disebutkan pula oleh beberapa mufasir bahwa itu adalah Nabi Syuaib. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minuman ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Maka dia, Musa, berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu pun menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya, wa abuna syaikhun kabira." Maka inilah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa mendapati bahwa bukan suatu hal yang kebetulan tentunya ketika kata syaikhon yang terdapat di dalam Al-Quran ini semuanya disematkan kepada para nabi, yaitu baik kepada Nabi Yakub alaihissalam, baik kepada Nabi Syuaib yang menurut beberapa mufasir yang disebutkan dalam ayat ini adalah Nabi Syuaib, dan begitu juga yang disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah melalui apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat mulai dari ayat ke-76 sampai dengan ayat ke-79 setelah sebelumnya kita menelusuri dari ayat ke-75 ayat ke-69, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk dapat menyerap pesan dan makna yang terkandung di dalamnya, dan semoga Allah berikan kesan yang mendalam bagi kita semuanya. Saya berharap semoga semuanya ini menjadi bagian dari petunjuk dari hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Maka sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan Allah pula yang Maha bijaksana itu. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap huruf, setiap kata dan kita baca menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita pada hari kemarin dan hari sebelumnya. Saya berharap dan berdoa pula semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya.